Oke teman-teman, ketemu lagi dengan saya. Di sini kita mau ngasih tutorial cara mengawinkan retik albino. Oke, jadi di sini kita punya retik albino, jantannya albino lavender calico dengan betina albino WV. Jadi betinanya ini albino WP dengan panjang 5 meter ya, dan juga pejantannya albino lavender dengan panjang 4 meter. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut, saya hanya mengingatkan jangan lupa like, comment, dan subscribe karena kita punya giveaway baby retik albino untuk 5.000 subscriber dan juga 4 meter retik albino untuk 1 juta subscriber. Oke, kita lanjut videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, jadi di sini kuncinya untuk mengawinkan retik itu birahi si pejantan ya. Di sini kita untuk menaikkan birahi jantannya dengan cara memasukkan jantan ke kandang pejantan lain, bekas kandang pejantan lain. Jadi dia akan mencium aroma dari jantan lain itu dan birahinya naik. Bisa juga dengan direndam dulu selama 10-20 menit sebelum digabungkan dengan betinanya. Tapi kita di sini jarang ya ngerendam retik sebelum dikawinkan. Kita cuma pakai cara menggabungkan retik jantan memasukkan ke kandang bekas jantan lain. Setelah pejantan kita masukkan ke kandang pejantan lain, kita gabungkan ke betina ya. Di sini terlihat jantannya itu birahinya masih kurang, tapi insya Allah lah kelihatannya dia mau naik ke betinanya. Kemungkinan birahinya udah mulai naik ya, ini dan badannya udah mulai sedikit meliuk-liuk. Ini udah mulai naik ya si pejantannya. Biasanya kalau pejantan belum mau itu dia nggak akan naik ke betinanya, dia akan ke pojokan, kemudian dia tidur sendiri-sendiri saling menjauh. Tapi kalau ini dia udah mulai naik ini. Nah di sini setelah kita tutup pintunya, kita intip lagi, ternyata pejantannya mulai menggelitik-gelitik ya. Seperti kalau pengawinan pertama seperti ini memang biasanya betina itu nolak ya. Nah, dia akan mengibas-ngibaskan pejantannya saat digelitik seperti ini. Ini cara pejantan untuk merayu betinanya ya, untuk menaikkan birahi sang betina. Biasanya di kawin pertama itu dia nggak mau ngelok, tapi sering juga dia langsung ngelok, itu juga mau. Tapi agak lama prosesnya, gelitik-gelitiknya ini mungkin bisa sampai pagi dia baru bisa ngelok. Kita lihat perjuangan pejantannya merayu si betina. Dikibas-kibas terus, walaupun ditolak tapi masih terus berjuang ya. Setelah pagi hari, kita tadi malam ketiduran, nggak sempet ngecek lagi ya. Ternyata ularnya sudah ngelok. Ini kita cek jam 7 pagi, kita baru bangun tidur. Ternyata udah ngelok, ini bekasnya ngeloknya udah lama. Jadi ini ngelok pertama ya. Oke, ini udah mulai agak semangat lagi nih. Ularnya udah kelihatan mau ngelok, jadi kita lanjut untuk ngelok besoknya lagi. Jadi ini penggabungan yang kedua, pejantannya udah mulai naik birahinya, udah oke, udah bagus banget, udah meliuk-meliuk, ini udah birahi banget ini jantannya. Tapi sebelumnya tadi memang satu harian full kita masukkan ke kandang bekas pejantan lain ya. Nih badannya udah meliuk-meliuk banget. Kalau ini sih udah positif nih, betinanya juga udah pasrah. Udah buka ekor betinanya ya, udah nunjukin ekornya. Jadi ini kita mau tutup pintunya, kita geser dulu takutnya kejepit dia.
Oke teman-teman, dan ini ngelok yang kedua ya. Walaupun jantannya ini mau shading tapi tetap mau ngelok dia. Tuh, jantannya benar mau shading dan masih mau ngelok, karena kasihan kita mau nggak kita kawinkan dia nyundul kandang, daripada nanti sariawan nggak apa-apa lah, mau shading pun kita kawinkan. Alhamdulillah masih mau ngelok ya. Di sini betina juga udah pasrah, tadi malam kita cek digelitik juga diem aja, dan ternyata ngelok. Ini ngelok yang kedua. Oke teman-teman, dan ini penggabungan yang ketiga. Ini penggabungan yang ketiga. Nah tuh dia badannya meliuk-meliuk, nih birahinya semakin parah ya, padahal udah 2 kali ngelok ini. Jadi di sini kita pakai cara itu satu malam kita gabungkan, satu malam kita gabungkan, siang kita pisah, nanti malam kita gabungkan lagi. Jadi tanpa kita jeda ya. Selama pejantannya mau, betinanya pasrah, nggak dijeda pun pasti dia setiap hari ngelok teman-teman. Oke, dan ini pejantannya udah parah banget birahinya, liuk-liukannya udah mulai kelihatan tuh, dan betinanya udah tuh, betinanya ada jantan masuk langsung mau buka ekor. Nah oke, kita tunggu ngelok lagi ya. Nah, jadi gini nih, walaupun mau shading tapi tetap ya dia. Jadi kuncinya itu kalau ngawinkan retik, yang penting birahi pejantannya. Kalau betinanya sih, dan masih gelap ini ya, ini sekitar jam 3 kita cek, ternyata dia sudah ngelok lagi. Nah ini ngelok yang ketiga. Tuh kepalanya kejepit ya, tapi nggak apa-apa sih, yang penting dia ngelok. Oke teman-teman, ini ngelok yang keempat ya. Kita nggak tunjukin video penggabungannya karena ya gitu-gitu aja sih. Jadi ini ngelok yang keempat, dan kalau ular ngelok itu, nah ini ngelok yang kelima ya. Kita nggak tunjukin videonya lagi karena ya itu tadi, ular penggabungan ularnya ya gitu-gitu aja. Jadi ini kita tunjukin ngeloknya aja. Ini ngelok yang kelima. Jadi ular kalau ngelok itu ya, kalau ngelok yang sebenarnya ngelok itu bisa terjadi sampai 6-5 jam, bahkan ada yang sampai 12 jam baru lepas. Kalau cuma sebentar 1-2 jam itu mungkin cuma ngelok angin ya, itu nggak jadi. Kalau yang benar-benar ngelok itu sangat lama, sampai berjam-jam. Kan pernah dulu ada yang sampai satu malam belum lepas ngeloknya di sini. Oke teman-teman, setelah 5 kali lock kita cek, ternyata ular kita sudah ovulasi ya. Jadi ini kita gabungkan terakhir itu dia nggak mau ngelok, dan dia alat vitalnya keluar. Kemudian setelah itu kita biarkan dulu nih sekitar 1 bulan, nggak kita gabungkan. Ternyata dia ovulasi, tubuhnya mulai kelihatan membesar, tidurnya nggak ditindih, dan kulitnya mulai kelihatan merenggang ya. Nih, jadi sisik, antara sisik ke sisik itu mulai renggang-renggang, mulai berjarak ini. Nah ini ciri-ciri ular ovulasi ya. Ini kehamilan kurang lebih 1 bulan. Jadi nanti mungkin 3 bulan dia baru keluar telurnya ya. Dan ini indukan yang udah 2 kali bertelur. Tahun kemarin dia bertelur 44 butir. Mudah-mudahan nanti telur kedua udah banyak juga. Ciri-ciri retik hamil itu yang pertama ya, itu biasanya yang pasti itu mogok makan, itu pasti. Dan biasanya dia nggak shading, tapi ada juga yang shading rutin. Itu ciri-ciri, tapi yang pasti ciri-ciri pertamanya itu nggak, dia mogok makan.
Jadi seperti yang saya katakan, kalau retik itu minimal 3 kali lock baru jadi, dan ngeloknya itu lama. Kalau 1 kali ngelok tuh bisa sampai berjam-jam, 5-6 jam lebih, bahkan sampai 12 jam. Kalau hanya 1-2 jam itu hanya ngelok angin ya, itu nggak jadi. Oke, itu tutorial dari saya. Terima kasih sudah nonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.